ada satu tools Google itu yang cukup powerful, itu gratis, namanya Google My Business. Nah, Google My Business itu gratis, tapi itu bisa ngebantu juga untuk teman-teman yang misalkan merasa aduh saya gaptek nih gitu. Itu bisa banget pakai Google My Business. Oke, nama saya Zahra Marga Utami dari TDA Surabaya. Kalau saya lebih ke seperti online shop ya. Jadi kalau yang dijual tuh sebenarnya nggak ada satu produk khusus. Jadi lebih ke advertiser sih, Mas. Nah, sekarang balik lagi ya Mas ya. Itu tergantung kebutuhan dan kita mesti bisa ngukur sih ya. Kalau memang masih kemampuannya masih bisa di organik dulu. Nah, ini sebenarnya kalau SEO kan saya kurang mendalami ya. Tapi ada satu tools Google itu yang cukup powerful, itu gratis, namanya Google My Business. Nah, Google My Business itu gratis, tapi itu bisa ngebantu juga untuk teman-teman yang misalkan merasa aduh saya gaptek nih gitu. Itu bisa banget pakai Google My Business. Kenapa? Karena nanti teman-teman cuman istilahnya sama seperti sosmed, cuman jadi kayak posting foto, terus posting artikel, kayak gitu sih. Jadi Google My Business itu kalau teman-teman tahu itu yang bisa jadi orang tuh nyebutnya Google Map, kayak gitu. Jadi teman-teman coba deh, kalau pada pegang handphone, coba cari misalkan rental mobil Surabaya gitu. Nah itu kan suka muncul kayak ada peta, terus ada reviewnya, oh dapat bintang berapa nih, lalu kita bisa juga minta get direction, lalu kita akan dibawa ke alamat itu. Nah, itu namanya Google My Business, itu free. Jadi sebenarnya tanpa iklan pun kalau teman-teman bisnisnya lokal, misalkan jasa fotografer wedding Malang gitu, atau jasa pre-wed Malang, itu juga bisa. Jadi kita bikin aja akun di Google My Business, terus jangan lupa posting pakai foto dan pakai kata kunci yang sering orang cari, kayak gitu. Nah, nanti itu akan ngebantu kita bisa muncul saat orang mencari. Dan pastinya kalau menurut saya pribadi ya, itu terlihat lebih kredibel. Kenapa? Oh, apalagi udah ada kantornya misalkan. Oh, misalkan ketika customer kita atau mau main ke toko, atau customer kita mau konsultasi ke kantor kita, itu dia langsung bisa menemukan alamat kita. Kayak gitu. Berarti kan orang lebih trust seperti itu. Jadi saran saya bisa pakai itu dulu. Kalau ada yang mau gabung, bisa download aplikasinya. Jadi kalau ada yang nggak punya laptop, itu bukan jadi alasan. Langsung aja buka handphone Androidnya, langsung download apps namanya Google My Business. Nah, dari situ diikutin aja instruksinya. Mulai dari penamaan. Nah, penamaan bisnis. Nah, kalau penamaan bisnis, kalau tips dari saya, pakailah nama brand dan nama kata kuncinya. Misalkan kita jasa fotografi, misalkan nama brand kita Excellent, berarti Excellence jasa wedding fotografi, kayak gitu. Jadi di-combine penamaannya. Terus setelah itu, kalau misalkan pengen kantornya dikunjungi, pastikan naruh alamat yang benar, kayak gitu. Dan nanti kalau misalkan nggak punya website itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti Google akan ngebikinin website otomatis setelah kita udah ngedaftar Google My Business dan isi postingan itu, kayak gitu. Jadi untuk cara nyari kata kunci itu hal yang paling simpel adalah ketika kita nge-googling di search engine Google, itu misalkan teman-teman tulis jasa fotografi, pasti langsung kayak banyak rekomendasi itu kan. Nah, itu juga bisa dilakukan. Misalkan jasa fotografi wedding, jasa fotografi ulang tahun, misalkan jasa fotografi pre-wedding. Nah, nanti list yang dari suggestionnya Google itu bisa dijadikan saat kita masukin artikel atau saat kita posting di Google My Business. Oke, nah jadi nanti ada proses verifikasinya ya. Jadi setelah kita mendaftar Google My Business, itu kita nggak bisa langsung posting.
Kenapa? Karena harus ada proses verifikasi. Nah, proses verifikasinya itu ada beberapa cara. Bisa yang pertama, kadang itu Google kalau lagi baik hati dia langsung akan memverifikasi. Yang kedua, bisa jadi kita nerima OTP lewat SMS atau telepon. Atau yang ketiga itu kita akan dikirimi kartu pos. Jadi nanti kita akan dikirimin surat yang isinya adalah kode untuk verifikasi seperti nomor PIN untuk kita memverifikasi di dalam aplikasi Google My Business kita. Kirim lagi, minta lagi. Bahkan kalau misalkan ditolak, kirim lagi atau bikin lagi, bikin akun lagi yang baru. Atau misalkan ada yang kalau banyak kasus itu adalah banyak yang nggak nyampe kartu posnya. Jadi nggak apa-apa, tetap aja harus request lagi gitu. Jadi yang pertama untuk optimasi Google My Business itu, yang pertama itu nama tadi ya, sebelum kita masuk ke artikel itu nama. Nama tadi tipsnya adalah nama merek ditambah dengan kata kuncinya. Misalkan nama brandnya apa ditambah dengan kata kunci yang biasanya orang cari itu apa. Kemudian pemilihan kategori. Jadi ketika kita bikin Google My Business, kita kan ada pertanyaan, bisnis Anda itu termasuk kategori apa? Misalkan saya jasa fotografi, berarti nanti misalkan fotografi services, habis itu misalkan wedding foto atau gimana, nanti kita pilih berdasarkan yang Google sarankan, kayak gitu. Itu kalian harus pilih minimum 3. Lalu yang optimasi ketiga adalah pastikan secara rutin posting foto dan posting artikel. Artikelnya harusnya disisipi dengan kata kunci ya. Nah yang keempat itu pastikan kalau ada customer kalian yang sudah menggunakan jasa kalian, kasih link Google My Business kalian dan minta tolong di review. Karena review itu juga menjadi hal yang penting untuk optimasi. Jadi jangan malu-malu untuk ketika ada customer kalian yang puas atau gimana atau yang udah menggunakan jasa kalian atau membeli barang kalian, itu kasih aja linknya Google My Business, minta mereka untuk review. Nah itu sih yang perlu dioptimasi. Cukup 4 itu dulu tapi secara rutin. Bebas sih, sehari sekali boleh, seminggu 3 kali boleh, tapi yang jelas rutin ya, karena postingan di Google My Business ini yang setahu saya ya, dia akan hilang dalam waktu beberapa hari. Misalkan kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu ya, jadi setelah seminggu atau 2 minggu setelah posting dia akan hilang. Jadi harus secara rutin itu harus kita isi lagi kayak gitu. Kalau saya nggak ada acuan detailnya ya, tapi saya biasanya pakai minimum 3 kata kunci per postingan. Kalau saya sih kata kunci, terus nanti kita bisa ini ya, kayak misalkan kita bisa bikin tombol, kayak misalkan hubungi kami gitu. Terus pastikan kalian masukkan link misalkan link klik WA kalian apa gitu. Nah itu pastikan taruh di situ. Jadi ketika customer mau hubungi kalian, kalian bisa ditemukan dengan mudah. Kalau itu juga bisa digunain sih, apalagi yang produk kalian jenisnya banyak. Jadi itu pertama untuk kata kunci, yang kedua biar customer itu mempermudah customer sih. Misalkan kita jualan jam. Nah jam kita ada beberapa macam. Nah itu bisa kalau mau diupload di produk untuk mempermudah orang. Jadi ketika dia masuk ke JMB kita, maka dia akan melihat, oh berarti dia jamnya itu ada berbagai jenis ya. Lalu ada harganya, ada deskripsinya, kayak gitu. Nah jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman, itu untuk mendapatkan penjualan atau bagaimana bisnis kalian bisa diketahui oleh orang, itu nggak semata-mata dengan iklan aja. Jadi kalau alasan saya nggak punya modal iklan itu bukan alasan menurut saya. Jadi mulai aja dulu dengan yang gratisan, misalkan dari Google My Business. Nah setelah ada cukup uang, nah kalian bisa juga diputar lagi ngiklannya di Google Ads atau di Facebook Ads, di IG Ads. Diprioritaskan dulu aja mana yang paling cocok dengan karakteristik produk sama karakteristik target marketnya. Kalau misalkan lebih cocok ke Google Ads gitu ya, misalkan produk kita misalkan service AC gitu kan lebih cocok misalkan yang di Google Ads. Ya udah berarti uang itu kita invest untuk iklan di Google Ads dulu daripada Facebook Ads. Nah nanti kalau udah ada cukup untuk budget marketing, kita baru nanti iklan di Facebook Ads juga kayak gitu. Dan menurut saya
untuk Google Ads dan Facebook Ads, IG Ads itu bukan sesuatu yang ditolak belakang atau oh bagusan ini, bagusan itu, enggak. Tapi itu mereka itu saling istilahnya saling memenuhi ya. Jadi kalau bisa pakai tiga-tiganya malah bagus sih. Semua channel Ads dipakai. Oke, saya Zahra dari TDA Surabaya. Salam kolaborasi untuk negeri.